Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Iya, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai akar-akar kembar. Nah, kemarin atau minggu lalu, pada pertemuan yang lalu, kita udah belajar mengenai apa? Yang udah pernah kita bahas. Minggu lalu apa? Akar beda. Heterogen. Apa sih homogen ya? Yang akarnya berbeda, Bu. Akaril berbeda. Satu lagi apa? Akar kompleks. Iya, betul. Akar kompleks. Nah, jadi ini satu kasus lagi nih mengenai persamaan linear ordo 2 yang homogen ya. Nah, jadi ada namanya akar kembar. Oke, kita langsung aja ya kita bahas. Saya share dulu. Silakan di-mute-kan ya ketika saya menjelaskan. Nantinya kalau ada pertanyaan boleh dihidupkan. Sudah tampil di layar kaca Anda? Sudah. Oh, sudah. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Nah, akan saya berikan materi ya mengenai persamaan diferensial linear ordo 2 homogen yang berakar kembar. Nah, jadi di sini sebenarnya hampir sama sih ya. Seperti minggu lalu, kita harus mencari persamaan karakteristiknya ya. Kemudian kita cari solusi umumnya, kemudian kita carilah solusi khususnya, seperti itu kan. Nah, kalau untuk kenyataannya bahwa untuk mempelajari ini, apa sih kegunaannya? Minggu lalu apa kegunaannya mempelajari ini? Ada yang masih ingat? Yaitu untuk mencari persamaan dari gerak harmonik pada pegas, gitu kan? Nah, yang dinamakan pegas atau real kenyataannya di dunia ini gitu. Pegas itu yang mana sih yang pernah kalian tampak gitu? Yang pernah kalian lihat? Pegas kayak per gitu. Bisa dilihat di mana kalian pernah melihatnya? Di motor. Di motor, betul kali. Anissa ya, Hafiza. Iya benar, di motor itu menggunakan pegas ya. Nah itu jangan salah untuk membuat motor ya kan, itu harus pakai matematika ini. Jadi itu harus diperhitungkan kan, maupun itu beratnya gitu kan. Jadi titik keseimbangannya itu berapa gitu. Nah untuk naik motor itu misalnya siapa ya, Royaman gitu ya, misalnya boncengi pacarnya, dia beratnya 50 berapa ya, 70 gitu ya beratnya Royaman. 50 aja, Bu. Oh 50 aja. Beratnya 50, pacarnya misalnya 80 ya. Nah jadi misalnya dia pakai keretanya kereta apa ya, Mio gitu ya, yang udah lama-lama, pasti itu daya suspensi atau pegasnya itu bakalan nggak signifikan gitu ya. Jadi ya berdasarkan keretanya juga, daya pegasnya juga gitu. Dan untuk mencari persamaannya ya kita pakai matematika ini gitu ya. Nah, yuk kita masuk aja langsung ke teorema C, yaitu akar kembar. Nah, jadi jika persamaan karakteristiknya nanti mempunyai dua akar gitu ya, yaitu R1-nya sama dengan R2 gitu. Jadi itulah merupakan akar kembar gitu ya.
Nah, maka solusi umum dari persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat R1T ditambah C2 T E pangkat R1T. Nah, jadi ini sebenarnya solusi umumnya hampir sama ya, seperti apa yang minggu lalu? Minggu lalu, yang hampir-hampir mirip nih. Akar beda. Iya, akar berbeda ya, yang ini. Hampir sama dia. Jadi kita akan mempelajarinya ya, yang akar kembar sekarang. Hanya ada penambahan T di sini ya. Penambahan T, ya di sini ada penambahan T. Nah, jadi di sini langsung aja kita bahas. Ya. Nah, dengan C1 dan C2-nya konstanta sembarang. Solusi umum dari persamaan diferensial linear order 2 dengan koefisien konstan. Nah, jadi di sini, yang ini udah kita pernah pelajari ya minggu lalu mengenai solusi umum. Jadi ini gambaran umumnya gitu ya, untuk mencari solusi umum persamaan diferensial linear order 2 dengan koefisien konstan. Nah, jadi nantinya untuk mencarinya kita misalkan nantinya jika ada U1T dan U2T gitu ya, ada sebuah fungsi. Ada dua fungsi, kenapa dua fungsi? Minggu lalu udah dikasih tahu kenapa ada dua fungsi, dua solusi. Adistia. Kenapa ada dua fungsi, U1T dan U2T-nya? Karena dia merupakan ordo 2 gitu ya jawabannya. Ordo 2. Iya, benar. Nah, jadi U1T dan U2T merupakan dua solusi dari persamaan diferensial linear ordo 2 homogen gitu. Nah, jadi persamaannya apa itu? Yaitu AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Inilah kan solusi umum atau persamaannya dulu ya. Ini persamaannya yang seperti persamaan kuadrat gitu ya. Nah, yang saling bebas. Jadi solusi umumnya C1 U1T ditambah C2 U2T. Jadi sebenarnya dari ketiga kasus yang udah kita pelajari ya dari minggu lalu juga, bahwa solusi umum inilah yang kita gunakan untuk mencari kasus-kasus ya, mencari rumusnya gitu ya. Untuk mencari fungsinya U1T dan U2T, maka untuk akar kembar ini akan Ibu berikan pembuktiannya gitu ya. Apakah tadi yang ini solusi atau persamaan dari akar kembar yang ini. Nah, katanya ini solusi umum dari persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat R1T ditambah C2 T E pangkat R1T gitu. Nah, jadi kita akan membuktikannya di sini ya. Kita akan membuktikannya. Nah, di sini tadi rumus umumnya yaitu Y sama dengan C1 U1T ditambah C2 U2T gitu. Nah, kita akan membuktikan apakah persamaan untuk solusi umum dari persamaan karakteristik yang berakar kembar adalah Y sama dengan C1 E pangkat R1T ditambah C2 T E pangkat R1T. Nah, yuk kita buktikan. Jadi di sini U1-nya apa itu? U1-nya yaitu E pangkat R1 R1T. Oke, U2-nya kita dapatkan apa nih? T E pangkat E pangkat R1T. Oke, betul. Nah, jadi untuk jadi ini untuk U1 gitu kan, E pangkat R1T udah kita dapatkan kemarin kan bahwa itu merupakan solusi. Jadi itu jelas gitu ya. Jadi untuk yang kita buktikan bahwa di sini C1 E pangkat R1T merupakan solusi gitu. Jadi pertanyaannya di sini karena ini yang berbeda dari akar yang berbeda kemarin, maka yang C2T E pangkat R1T inilah yang mau kita telusuri gitu ya. Kita bahas gitu.
Nah, jadi di sini kita bikin U2-nya sama dengan TE pangkat R1T. Apakah dia merupakan solusi dari akar kembar? Maka coba kita telusuri. Ya, kita buktikan. Nah, maka caranya yaitu kita turunkan, ya. Kita turunkan U2-nya. Ayo, turunan U2 apa? Kalau misalnya U2-nya T pangkat T, E pangkat R1T. Maka turunannya apa dong? Coba cari dulu. Kalau bisa ini dipahami ya, karena nantinya di akhir pelajaran saya akan buat kelompok dan kalian saling berdiskusi, saya berikan masalah gitu. Ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan saja. Apa turunannya sudah dapat? Diana sudah dapat? Ayo turunan. Minggu lalu udah kita pelajari juga kan caranya. Ini turunan pertamanya, Bu. Iya, turunan pertama yang kita cari ya. U aksennya. Udah dapat? Berarti E E pangkat R1T ditambah R1T dikali E pangkat R1T. Oke, coba kita lihat ya pembuktiannya. Oke, betul sekali Jovita ya. Nah, jadi untuk U2 aksennya sama dengan E pangkat R1T ditambah R1 dikali T pangkat T kali E pangkat 1T. Seperti itu ya. Dapatlah kita U2 aksennya. Maka kita akan cari turunan yang keduanya. Ya, karena kita bakalan substitusikan ke persamaan karakteristiknya kan, yaitu apa? Yang AY double aksen dikurang BY aksen ditambah Y yang itu. Nanti kita substitusikan, makanya kita perlu turunan yang pertama dan turunan yang kedua. Ayo, U2 double aksen. Turunan yang keduanya apa? Ada yang bisa? Coba dicari lagi, coba cari dulu. Ini kita membuktikan rumus saja sebenarnya ya.
Bagaimana? Ada yang sudah dapat jawabannya? Double aksen. Turunan yang kedua. Yang turunan E pangkat R1T apa itu turunannya? Yang itu dulu, karena kan operasi penjumlahan bisa kita pisahkan. R1 E pangkat R1T. Oke, betul. Itu satu udah betul. Lanjut ke sebelahnya gitu kan. Sekarang turunkan yang R1 dikali, atau kita pisahkan yang R1 dikali T, ya. R1T dikali E pangkat R1T. Nah, jadi U-nya adalah R1T, V-nya adalah E pangkat R1T. Ayo, penjabarannya lagi. Apa turunannya? Maka ditambah Iya, ditambah. R1 E pangkat R1T ditambah R1 pangkat 2 kali TE pangkat R1T. Oke, betul. Fatima ya? Ya, Bu. Kenapa tidak dihidupkan kameranya? Oh, lagi rame. Oke, kita lanjut ya. Benar. Berarti U2 aksennya seperti itu ya. Udah kita dapatkan nih. U2 aksen sama U2 double aksen. Nah, maka kita jumlahkan aja ya yang sama ya. Di sini ada R1 E pangkat R1T, di sini juga ada. Berarti kalau kita jumlahkan berapa? 2R1 E pangkat R1T ditambah R1 pangkat 2 T E pangkat R1T. Gitu kan? Dapatlah kita U2 double aksennya. Maka kita substitusikan gitu ke persamaan yang ini nih ya. Persamaan diferensial linear ordo 2 yang homogennya gitu. Kita buktikan, kita substitusikan ke persamaan ini. Yuk, kita substitusikan. Berarti U2 double aksennya berapa tadi? Ya. Itu 2R1. 2R1 iya. Yang udah disederhanakan ya. 2R1E pangkat R1T. Iya. Ditambah R1 pangkat 2 T dikali TE pangkat R1T. Oke, betul. Kemudian itu ditambahkan sama apa ini? Berarti apa hasilnya ini? A1U2 aksen. Berarti ditambah A1-nya biarkan aja kalau nggak ada. Oh, gitu ya. A1 dikali A1 dikali. Jadi tadi U aksen tadi E pangkat R1T ditambah R1TE pangkat R1T. Betul. Lanjut. Ditambah A2U2. A2U2. Tambah A2 kali E pangkat R1T. Apa? U2-nya apa? TE pangkat R1T. Oke, betul. Nah, jadi itu ya, ini yang kita udah dapatkan tadi, maka kita substitusikanlah ke persamaannya, maka inilah dia. Nah, setelah itu kita apakan? Kita mau nyari nih, apakah dia merupakan solusi juga, gitu kan? Bernilai 0 kah dia, homogen kah dia, gitu. Nah, coba kita sederhanakan lagi. Apa yang bisa kita sederhanakan ini? Ada nggak yang sama? Apa yang sama itu kita lihat? Ada, Bu. Apa itu? Ada E pangkat. Ini ya. Iya, masing-masing ada E pangkat R1T. Di sini iya, di sini juga ada E pangkat R1T, ya kan? Kemudian bisa kita pisahkan lagi ini, yang T E pangkat R1T
sama dengan yang ini. Ya, ada dia, tapi ada koefisiennya di depan nih, A1. Nah, ini ya, kita keluarkan aja T kali E pangkat R1T dengan yang di sini juga ya. Berarti kalau misalnya kita keluarkan dulu yang salah satunya, yaitu E pangkat R1T. Berarti berapa dong? 2R1 ditambah? Ditambah A1. Iya, A1. Kalau kita keluarkan yang T kali E pangkat R1T, maka yang di luarnya apa dong? Tinggal R1 pangkat 2 baru tambah A1 kali R. R1, ya kan? Kemudian ada lagi nih, ditambah A2. Iya, betul sekali. Oke, berarti kita bisa sederhanakan seperti ini. Coba kita lihat di sini. Yang warna biru. Ada nih yang persamaan. Ini merupakan apa? Ada yang kenal? Persamaan karakteristik ya, seperti persamaan kuadrat ya. Iya, maka itu merupakan apa? Bernilai berapa dia? Nilai 0. 0. Oke, berarti itu sudah terbukti 0 ya. Oke, itu bernilai 0. Nah, sedangkan yang di sebelahnya yaitu 2R1 ditambah A1, hasilnya berapa dong? Apakah dia 0 juga? Ada yang bisa membuktikannya? Apakah 2R1 ditambah A1 homogen juga? Oke, kita cari sama-sama ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Coba kita. Oke, kita akan membuktikannya ya. Jadi kita akan menurunkannya, mencari 2R1 ditambah A1, apakah 0 atau tidak, kita pakailah rumus dari yang sebelahnya tadi ya, yaitu R1 pangkat 2 ditambah A1 R1 ditambah A2-nya. Nah, itu kan sama dengan 0 ya, merupakan akar kembar gitu ya. Nah, misalkan itu merupakan akar kembar ya, persamaan dari akar kembar, maka kita gunakanlah apa? Kalau untuk mencari persamaan, pakai rumus untuk mencari akar-akar. Ketika kita nggak tahu ini angkanya, maka kita pakai rumus ABC. Oke, betul. Nah, apa rumusnya? Royaman tadi ya? Atau Wandu? Apa rumusnya? Min B plus minus Maria Plus minus. akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, kalau B kuadrat dikurang 4AC itu apa itu? Merupakan apa? Determinan. 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 Serius nih. Determinan. Are you sure? Diskriminan. Iya, diskriminan ya. Jangan ini terbalik-balik ya. Nah, jadi akan kita gunakan diskriminan di dalamnya. Nah, kalau dia berakar kembar, bernilai apa dia diskriminannya? Kalau akar kembar. Kalau akarnya berbeda kan dia lebih besar dari 0. Oke, betul ya Maria. Sama dengan Ya, Bu. 0. Oke, betul. Nah, jadi kita masukkanlah ke rumusnya ya. Min B, berarti B-nya berapa? A1 gitu kan. Nah, A1 berarti min A1 plus minus akar diskriminannya ya per 2A. A-nya kan 1 nih koefisiennya. Nah, berarti gini aja. Nah, baru kita substitusikan lah, kita masukkan nilainya karena dia berakar kembar.
Maka kita masukkan jadi apa ini? Kalau D-nya sama dengan 0? 1/2. Min A1/2. Ya, benar. Kita lihat. Oke, betul. Nah, jadi kita kalikan silang kan? Kita kalikan silang, jadinya berapa tuh? 2R1 sama dengan min A1. Berarti R1-nya sama dengan berapa? Kita nggak nyari R1 ya di sini, tapi persamaannya. Kita pindahkan A1-nya, jadi persamaannya apa? 2R1 tambah ditambah R1 tambah Pas 1 sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Iya betul, terbukti deh bahwa dia merupakan solusi ya, karena dia bernilai 0 juga gitu. Nah, jadi sebenarnya disinilah solusinya ya. Ini C1, di sini adalah C2-nya gitu. Oke, bagaimana mengerti? Sampai di situ pembuktiannya. Mudah-mudahan. Oh, mudah-mudahan. Oke, coba kita lihat lam. Ada yang tahu lam itu apa? Lembar aktivitas mahasiswa. Beraktivitas mahasiswa. Oke, betul. Jadi kita akan menggunakan lembar aktivitas mahasiswa di sini. Udah pada dilihat di Sibda? Sudah, Bu. Ada yang sudah ya. Coba kita lihat biar saya akan jelaskan. Oke, udah terlihat lamnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, jadi di sini akan saya berikan masalah gitu ya. Kalau matematika tanpa masalah itu nggak enak ya. Jadi kerjaannya itu menyelesaikan masalah aja. Yuk kita pecahkan. Di sini mengenai persamaan diferensial ordo 2 linear homogen yang berakar kembar. Jadi di sini nantinya akan saya buat kelompok gitu kan, yang terdiri dari 5 orang. Ada yang 6 berarti ya. Ada yang 6. Berarti ada berapa kelompok tuh? Ayo. Saya mau buat 5-6 orang per kelompok. Orangnya itu 28 orang. Maka jumlah grupnya berapa? Ayo. Udah hang 3 dia. kelompok 6 orang. 5. 5 kelompok. 3 kelompok. Iya. 3 kelompok 6 orang, 2 kelompok 5 orang. Oke, betul penjabarannya ya. Ya kita bahas di sini ada petunjuknya. Bacalah dengan teliti setiap permasalahan yang diberikan. Ikuti langkah-langkah yang diberikan untuk menemukan konsep atau penyelesaian dari persamaan diferensial 2. Kemudian diskusikan dengan anggota kelompok setiap penyelesaian permasalahan dengan jelas dan benar, gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat untuk masalah yang pertama yang harus kalian berikan solusinya atau kalian pecahkan, itu yang pertama diketahui nih. Sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada pegas mempunyai persamaan diferensial Y double aksen dikurang 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Maka yang pertama nih, tuliskan informasi yang kamu peroleh dari permasalahan tersebut. Cukupkah data tersebut untuk menentukan model persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonik pada pegas? Jadi di sini kalian tuliskan informasinya yang sudah kalian dapatkan pada soal, apakah cukup untuk menyelesaikannya? Kemudian nantinya di B, bagaimana cara kamu menentukan model persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonik pada pegas? Nah, jadi kita lihat juga kan soalnya apakah dia berakar kembar gitu kan, apa saja persamaan karakteristiknya gitu kan. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah apa? Untuk membuat model persamaannya.
cari dulu. Cari apa? Persamaan karakteristiknya. Iya. Baru yang kedua diapakan? Dicari apa? Cari umum. Cari umum persamaan diferensial. Iya, solusi umum dari persamaan diferensialnya. Lanjut. Yang terakhir, ketika ada nilai awalnya. Iya, solusi khususnya ketika diketahui nilai awal ya. Ini kan nggak ada nih, yang nomor 1 ini nggak ada masalah satunya. Jadi udah sampai di persamaan atau solusi umum aja ya. Jadi kalian tulis itu ada tahap 1, selesaikan pada tahap 1 identifikasi ya kan. Biasa diketahui ditanya dijawab, diketahui ditanya. Kemudian tahap 2, buatlah model persamaan yang menggambarkan sistem harmonik pada pegas. Di sinilah kalian jabarkan ya. Jabarkan untuk menyelesaikan soalnya. Kemudian yang ketiga, nyatakan kesimpulan gitu. Kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan kata-katamu sendiri. Jadi kesimpulannya itu apa yang kalian dapatkan. Nah, kemudian ada 2 masalah ya di sini. Jadi masalah yang kedua sama sih sebenarnya. Jadi sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada pegas mempunyai persamaan diferensial Y double aksen dikurang Y aksen ditambah 0,25 Y sama dengan 0. Maka sama nih yang ditanya ya, A sama B-nya itu sama. Kemudian yang C, tentukan persamaan gerak benda jika Y0-nya diketahui sama dengan 2 gitu ya. Ketika waktu berhentinya dia itu 2 dan Y aksen 0-nya sama dengan 1/3 gitu. Nah, kamu identifikasilah informasinya bersama teman kelompoknya gitu ya. Jadi nantinya kalian berdiskusi, menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya bentuk kalian per kelompok, kalian diskusikan. Nanti saya mungkin 15 menit atau saya masuk ke grup kalian gitu ya. Berdiskusi juga, ikut berdiskusi sama-sama. Tapi kalian diskusikan dulu gitu ya sama teman sekelompoknya, kalian selesaikan. Bisa aja kalian tulis mungkin di buku, baru kalian fotokan, atau kalian langsung ketikkan di PPT gitu. Jadi saling bagi tugas aja sih, yang 5 orang sampai 6 orang itu ya. Mungkin ada yang nyatet, ada yang menyelesaikan, ada yang cari ini, atau sama-sama gitu ya. Biasalah berdiskusi bagaimana gitu ya. Nah, jadi nantinya jam-jam berapa ya? Kira-kira jam 3 lewat berapa ya? Jam 3 lewat 15 atau jam 3 lewat 20 kita bukalah sesi presentasi gitu ya. Saya jadikan kalian host. Yang mewakilkan kelompoknya adalah berdasarkan siapa yang saya tunjuk. Jadi ya sebisa mungkin mahirlah semuanya ya, bisa semua gitu. Jangan cuma 1 orang aja gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini sama sih caranya dengan minggu lalu gitu. Cara menyelesaikan soalnya itu sama. Cuman nggak saya kasih tahu di sini, cuman hanya materi atau pembuktiannya saja. Cara menyelesaikannya bisa diikuti cara yang minggu lalu gitu ya. Nah, gitu. Bagaimana? Ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Sebelum kita break out Zoom-nya, jangan ada yang meninggalkan ya, meninggalkan Zoom. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Bagaimana? Kira-kira? Jadi kelompoknya Bu, apakah sebelumnya ada kelompok kami? Apakah itu juga atau dibagi ulang? Persamaan diferensial udah ada kelompoknya emang? Udah Bu. Sebelumnya ada Bu. Udah. Bagus loh kalau kayak gitu. Berapa orang per kelompok itu? Rayaman atau siapa? Ada 4, ada 3 Bu. Ada 4, ada 3. Oh, jadi satu kelompok itu 4 orang saja. Boleh saja sih itu yang kita
ini ya, pakai ya. 4 orang saja, satu kelompok biar nggak Baik, Bu. buat ini lagi. Jadi silakan buat rename-nya ya, pakai grupnya, nomor grupnya ya, biar saya masukkan ke breakout. Oke. Buat di rename-nya misalnya kelompok 1, maka dia 1 titik, misalnya Jovita Natania gitu. 2 Royaman gitu ya. Tergantung Oke, pada Bu. grup kamu. Oke. Nantinya kalian bakalan presentasi ya. Jangan lupa. Mana nih? Suhar kelompok 3 ya. Mindo kelompok 2. Anggita mana? Supan mana? Supan dari tadi nggak kelihatan ya. Mega nomor berapa kelompoknya? Diana, Kelompok Surya, Bu. kelompok 1. Mega kelompok 7, Bu. Coba tunggu ya, saya breakout dulu. Berarti ada berapa kelompok kita semua? Kalau misalnya 4 atau 3, kalian ada berapa kelompok? 7. Berapa? 6. 7. Oke. 7. Saya breakout dulu. Oh, kalian aja masing-masing memilih roomnya ya, biar saya aktifkan. Tujuh kelompok lagi. Manual saja deh ya, biar pada pindah ke grupnya. Open all rooms. Jadi Maria tadi kelompok 2 ya. Ibu, saya kelompok 7, Bu. 7, di situ ada nama kamu nomor 2. Nggak bisa saya ubah. Oh gitu. Ruang 7 ya, Maria? Iya, Bu, sama Mega, Kartini, dan Kairuni Saputri, Bu. Tunggu ya, kita buat dulu si Kartini. Kamu terakhir aja ya, mengkoordinir. Si Kartini, kita buat room 7. Baru siapa lagi yang room 7? Kairuni Saputri, Bu. Kairuni Saputri. Nggak masuk dia, Bu. Iya nggak masuk, dia nggak ada namanya. Siapa lagi? Kairuni Saputri nggak ada ya? Iya, Bu. Baru siapa lagi kelompok kamu? Hanya itu, Bu. Mega Kartini, Bu. Oh, Mega Kartini. Kita assign. Oke, udah pindah. Baru
Kamu ya, biar saya pindahkan. Maria. Jadi silakan langsung berdiskusi ya di ruangannya ya. Oke. Udah lanjut. Kelompok berapa lagi nih? Mindo kelompok 2. Kawannya siapa? Maurin. Oh, tunggu di sini sudah ada yang ini. Maurin sama Maurin saya masukkan ke 7. Tunggu ya, lupa. Room 2 ya. Baru siapa lagi tuh? Room 2 ada siapa lagi? Sania. Ya, Bu. Sania sama Aiman. 4, Bu. Aiman ada. Aiman nggak ada ya? Ada? Ada, Bu. Muhammad Aiman. Muhammad Aiman. Kita lihat. Oh iya. Kita buat kelompok 2. Sama siapa satu lagi? Baru 2 nih. Sania. Maurin sama Sania. Oh iya. Sania kelompok 2. Sama Mindo ya. Saya pindahkan. 4 kan, Bu? Sama Maurin, Bu. Sudah. Iya, sama Maurin. Oke. Silakan berpindah. Ayo kelompok 1 Jovita ya. Jovita, Royaman. Royaman siapa lagi nih kelompok 1? Saya, Bu. Saya. Wando. Iya, Bu. Oke, kelompok Bu, Wando 1. sama Roriadi, Bu. Sama Saya siapa? kelompok 1. Roriadi. Suryadi. Oh, Gana ya? Roriadi. Oh, Roriadi. Iya. Iya, Bu. Kelompok 1. Oke, ada lagi 4 orang ya? Sama Royaman? Iya, Bu. Ya, oke. Kita masukkan. Silakan berdiskusi. Baru kelompok 3, Adistia Rosa. Siapa kawannya lagi? Tiara, baru? Suharmita, Bu. Suharmita. Kok nggak ada dia nih? Oh, ada nih, Bu. Ada. Sorry. Kelompok 3 sama ya. Adinda, Saya Bu. pindahkan. Adinda. Oke. Saya pindahkan si Adinda. Room berapa tadi? 3 ya? 3, Bu. 3. Oke. Sama Tiara sama Adistia ya. Oke, silakan berdiskusi. Oke, lanjut yang keempat, Anissa. Anissa sama siapa tuh? Sama Diana, sama Asyal. Asyal, Bu, Asyal. Oh, Asyal Fahisa ya? Iya. Saya assign dulu. Kelompok berapa itu? 4 ya? 4, Bu. Oke, saya masukkan si Asal. Baru siapa lagi? Anggita ya? Bu. Anggita. Baru siapa lagi? Diana sama saya, Bu. Diana. Oke, betul. Saya masukkan. Oke, silakan berdiskusi ya. Oke, lanjut. Kelompok 5. Si Endang. Kami, Bu. Ya, Endang, Fatima, Gana, sama Efrida, Bu. Gana dulu kita apa ya? Kelompok 6 ya? 5, Bu. 5 ya? 5. Ya, Bu. Gana, baru siapa lagi? Dinda. Efrida. Oh, Efrida ya? Gia, Bu. Iya, Efrida. Gia. Iya, Bu. Endang ya? Oh, Endang Gia. Iya, Bu. Kelompok 5. Oke, udah? Sama saya, Bu, Fatima. Oke, silakan berdiskusi ya sama teman kelompoknya. Iya, Kelompok Bu. 5. Oke, silakan kelompok 6. Cuma 4 orang lagi nih. Hah? 4 orang, Bu. Iya, Tapi 4 yang orang. di Zoom ada 2. Oh, gitu.
Siapa ini? Kelompok 6 Hafiza sama Joy. Baru siapa lagi? Jaka Supan Sakti, Bu. Joy ya. Baru siapa lagi tuh? Hafiza. Jaka Supan Sakti sama Juli Indah Lestari. Juli Indah nggak ada ya dia? Nggak ada. Iya nggak ada dia. Berarti cuma 2 orang kalian berdiskusi. Nggak bisa dia diimport. Berarti kita masukkan dulu si Joy ya. Kita masukkan Joy ke kelompok 6. Hafiza bagaimana? Temennya itu nggak bisa dimasukkan itu. Si apa tuh? Juli Indah sama satu lagi siapa? Supan ya? Jaka Supan, Bu. Oh, Jaka Jaka Supan Supan. Sakti. Nggak ada di sini ya? Ada? Nggak ada juga, Bu. Iya. Ya udah nanti diskusi aja ya berdua dulu ya. Hafiza. Ibu. Kelompok 7? Nggak ada ya? Asyal Falisha. Asal Fahisa, Supan Pandia emang nggak ada ya? Kelompok berapa? Oh, memang ada dia, nggak join. Kira-kira 15 menit lagi kita lihat kelasnya. Bagaimana? Sudah sampai mana tuh? Udah nomor 2, Bu. Udah nomor 2. Ada kendala? Bu, untuk kesimpulan nomor 1 itu tinggal kita nyatakan aja kan bahwa ini diselesaikan dengan solusi ini bersamaan diferensial order dual linear homogen dikarenakan ini. Iya, kesimpulannya dijelaskan gitu ya. Jadi persamaan gerak benda gitu ya terakhirnya. Iyalah. Gitu ya. Jadi solusi umum untuk solusi umumnya bukan. Jadi udah dimasukkan nilainya R1. Enggak apa-apa itu, Bu. Langsung kita masukkan R1. Iya. Untuk nomor 1 ya? Kita masukkan nilainya. Iya, langsung kita masukkan. Boleh kalau udah dapat R1-nya ya, tapi dijelaskan ya dari mana akarnya gitu. Tinggal disubstitusikan R-nya gitu ya. Udah. Akarnya langsung yang saya pakai, Bu, dari pembuktian tadi langsung yang terakhir kami pakai, Bu. Yang kami pakai. Nggak yang mana kami tuh? Lakukan lagi, Bu. Yang pembuktian. Oh, iya langsung aja ya. Tadi cuma membuktikan aja. Sekarang kalian pakai aja persamaannya ya. Oke, sih, Bu. Oke, sekarang nomor 2. Oke, silahkan ya berdiskusi. R-nya R1 0. Jadi C1 tambah C2T itu sama dengan 2. Baru ini kita masuk ke yang
Reaksi 0 itu. Kita cari dulu reaksi. Masukkan ke Y-nya itu kan. Aduh. Iya bentar ya. Oke. Bagaimana? Ada kendala? Sudah sampai mana nih? Sudah? Oh, nomor 2. Oke, udah bisa? Ada masalah? Nggak ada? Kendala? Kalau misalnya itu suaranya. Suaranya nggak dengar. Ini kan nomor 2 itu kan udah kita masukkan kan, Bu. Mencari Iya, apa Sania. sama R2-nya. Jadi di sini Iya. kita dapat R12-nya itu sebenarnya setengah, Bu. Ah, iya, betul. Setengah. Kemudian? Kita masukkan ke solusi umum, ya kan, Bu? Betul. Dapat. C1 E setengah T ditambah C2 E setengah T, Bu. C2 setengah T. Kenapa dimasukkan setengahnya? Tapi ini, Bu. Yang dimasukkan aja, yang dimasukkan akar-akarnya itu apa? Adalah R-nya kan? R-nya. Yang setengah itu apa? Yang setengah itu R1 sama R2, Bu. Iya, jadi kenapa dimasukkan ke T-nya? Apa tadi persamaannya? Solusi umumnya I sama dengan? Ini sama dengan 1 E pangkat RT ditambah C2 E pangkat ET, Bu. Jadi C2T E pangkat ya kamu bilangnya ya. Kirain C2 kali setengah kamu bilang. Oke, betul. Sampai situ. Berlanjutlah ke solusi khusus ya. Ketahui I nolnya. Iya, Bu. Oke. Masih dicari, Bu. Oh, masih dicari. Oke, nggak apa-apa, silakan ya. Oke. Aku berarti dari Y0 sama dengan 2 itu dapatnya C1 tambah C2T sama dengan 2 kan? Sama-sama dapat nggak? Iya, benar. Iya, hasilnya segitu. Masalah persamaan khusus. Ini nomor berapa? Ini nomor berapa? Nomor 2. Udah bagusnya tulisan itu. Buat tulisan yang bagus itu dong. Man. Udah pas. Tadi persamaannya berapa? Pas itu. R kurang 0,5 kali R kurang 0,5. Pas lo sayang. Y0 C1 E pangkat setengah kali 2 tambah C2 Bagaimana? Udah sampai mana tuh dikerjakan? Nampaknya tidak diskusi di sini ya. Masukkan ke akar kembarkan ganda. Ganda. Akar kembar mana lagi? Coba tadi tengok solusi PD-mu, Gan. Oh. Pum. Sakit kepala aku nengoknya, weh. Oh iya. Sakit ya. Ajanku. Sakit kepalanya ngerjainnya ya. Isyal sedihnya. Iya, Fatima.
Ketahuan. Aduh. Apa yang nggak ngerti itu? Yang sakit kepala. Ini kan Bu, habis Bu, nyari persamaan PD-nya, Bu. karakteristiknya, Yang nomor berapa? Nomor dicari 2. solusi umumnya kan Bu. Ulangi. Bu. Nomor 1. Nah, kenapa tuh ada solusi umum? Iya, baru dapat. Udah dapat solusi umum Bu, baru langsung cari solusi khususnya Bu. Coba bisa nggak dicari solusi khususnya? Nggak tahu, belum nyoba Bu. Solusi khusus. Nah, cari solusi khusus itu dari mana? Kalau diketahui? Kalau Kayaknya. Diketahui nilai awalnya. Oh, iya, nilai awal. Ini ada nggak nilai awalnya? Nggak ada, Bu. Iya, ya udah sampai situ aja, ngapain pening? Sampai solusi umum. Iya, sampai solusi umum aja itulah. Apanya itu? Saya punya Gana tadi. Itulah model persamaannya gitu ya. Solusi umumnya ya. Sampai solusi umum aja. Oh iya, nggak ada solusi khusus karena Aduh, nggak kelihatan nih. Ketawa. Nggak kelihatan lagi mana ya? Ya, kecil gitu ya, Bu. Iya, kecil gitu dia. Ah, ya gitu nampak tuh. Itu nomor 1 ya? Iya, Bu. Iya, R12-nya 2, masukkan. Udah, sampai situ aja. Lanjut ke nomor 2 dong. Iya, sampai situ aja. Pangkat 2T ya. Gitu. Kalau diketahui nilai awalnya kayak Y aksen 0, Y 0-nya, barulah ke solusi khusus gitu ya. Nah, udah dapat kesimpulan tuh ya. Oh, iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjutlah ke nomor 2 ya. Biar selesai. Iya, Bu. Oke. Lawak-lawak Bu. Siapa yang kita nyanyinya sampai itu ajanya? We denger dulu, denger aku dulu. Iya, aku dengar. Apa? Ini room kita direkod loh, we. Ya. Dari awal ya? Weh, direkod dari awal? Kalau direkod ini nggak dari awal. Iya loh, tengok itu ada rekodnya. Weh, aduh. Aduh, ya ampun. Udah buat kesimpulannya. Sudah sejauh mana nih pekerjaannya? Joy, Hafiza, lagi kerja ya? Ada kendala nggak ada? Apa? Oh. Oh iya, mantap. Iya gitu caranya ya, langkah-langkahnya. Oke, berarti nggak ada hambatan ya? Ini masih belum pala banyak, Bu. Oke, sejauh ini belum ada. Oke deh, Ibu ke room lain ya. Ibu. Iya, Bu. Terima kasih. Iya. Bagaimana, ada kendala atau udah sampai mana dikerjain? Mega, Maria, Kartini. Kami yang nomor 2, Bu. Oh, lagi ngerjain nomor 2.
Iya, Bu. Oke, udah sampai Solusi mana? umum masih. Oh, solusi umum. Masih kayak nyari turunan gitu ya? Iya, masih nyari S1 R2-nya. Oh, masih itu. Oke, oke. Kayak mana ada hambatan atau belum dapat akar-akarnya gitu? Udah, Bu. Tapi kan S1-nya kan 1 tambah akar 2/2. R2 1 kurang akar 2/2. Akar-akar. Kenapa akar-akar? Kan pakai ABC. Oh, coba pakai rumus ABC gitu ya. Itu C-nya berapa itu nilainya? 0,25 ya? Iya, 0,25. Coba kalau misalnya pakai ABC juga ada hasilnya itu. Cantik angkanya, nggak akar-akar gitu. Coba cari lagi ya. Ada kesalahan tuh. Atau gini, 0,25-nya dibuat ke pecahan gitu ya. Apa sih akar-akarnya gitu ya? Iya, Bu. Oke lah, silakan didiskusikan lagi. Baik, Bu. Makasih, Bu. C2 sama dengan 1/3. Ya, pas. Baru? Dulu dieliminasi. Dapatlah C2-nya minus 4/3. Dari mana? Kali berapa kau buat? Kali berapa kau buat? Atas kali 1, bawah kali 2. Kali 2 berarti C1 ditambah C2 sama dengan 2/3. Iya kan? Iya. C1 tambah C2 sama dengan 2, baru C1 tambah C2 sama dengan 2/3. 2/3, ya. Baru kau apakan? Kau kalikan lagi. Eliminasi C1 lah. Kau udah bisa dicoret. Ya habislah C1, C2 habislah itu, Cok. C2 nggak habis rupanya. Juga ya, Jancuk. Ya kan? Jadi kita bukan mau nyari itu. Kayak bukan kayak gitu lagi kayaknya, Cok. Oke, Le. Gimana kita nyarinya ya?
Ibu. Ibu, suaranya kok nggak ada? Ibu, suaranya. Ibu silent loh, Bu. Oh iya, sorry. Ini apa kendalanya ini? Memanggil ibu. Ya Allah. Yang soal nomor 2, Bu. Soal nomor 2, kenapa itu? Bu, kami di sini Khususnya, Bu. Yang khusus. Apa itu yang kendalanya itu di mana? solusi umumnya kami masukin dulu kan, Bu. Ya sama dengan Y0-nya kan, Bu. Sama dengan Ya. Y0-nya dapatnya berapa? Berarti C1-nya 2 kan, Bu? Iya, C1 sama dengan 2. Lanjut untuk Y aksen. Y aksennya dapatnya kayak gini, Bu. Bener ini, Bu? Y aksen 0 sama dengan 1/3. Berarti janganlah buat 0,5. Hah? Jadi berapa? Setengah ya? Oh, kamu buat akar-akarnya 0,5 ya? 0,5 itu sama dengan berapa? Boleh sih. Kalau pecahan aja gitu. Setengah. Buat aja setengah ya. Oh, setengah. Jangan Iya, biar bilangan desimal. Ya. Ada koma gitu. Oke. Nah, baru cari. Kayak gitu. Berarti itu, bener ya ini, Bu? coba kita lihat. Berarti itu setengah C1E pangkat setengah dikali 0 gitu ya. Y aksennya dulu kita cari. Mana Y aksen kamu ini apa? Turunan Y-nya. Oh, setengah C1E pangkat setengah T. Oke, betul. Sampai situ. Sebelahnya berapa tuh? Setengah 2T pangkat C2. Setengah C2T pangkat E pangkat. Oh, salah. Iya. Jadi gini, itu kan merupakan, coba lihat. Di situ ada C2T sama E pangkat setengah T kan. Jadi itu kamu pisah gitu, karena ada T itu merupakan fungsi gitu. Kalau C2 itu konstanta, jadi bisa kita langsung. Tapi karena dia ada fungsi, nggak sama dia kayak di sebelah tadi kan, yang C1E pangkat setengah T, beda dia. Kalau ini ada T-nya, ada fungsinya lagi. Berarti U dikali V. U-nya apa tuh? U-nya apa? U-nya. Iya, berarti U-nya berapa? U kali V. Iya, nak sebentar. Ya, V-nya T pangkat E Berarti pangkat. U-nya? U-nya C2, Bu. Apa? Berapa nih? Berapa nih? U-nya adalah C2T. Catat, nanti kalian cari U aksen V ditambah V aksen U-nya ya turunannya. U-nya, Oke, Bu. U-nya adalah C2T. Nah, C2T. Iya, V-nya adalah E pangkat setengah T. Jadi kita pisahkan gitu biar selesai dia. Ya, dapatlah nanti C2-nya ya. Nanti dia berupa C1 dan C2 itu. Oke. Oke, Bu. Oke lah, silakan lanjut. Kita sampai maghrib kayaknya nih, belum ada yang siap. Oke. Oke, Bu. Kali apa? Aduh, tunggulah we, aku catat dulu. Nanti kita cari turunannya dulu ya, Wet. Y1, Y aksennya berarti. Iya. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Belum, Bu. Diapain ini? Gimana tuh? Nomor 2-nya kan, Bu, kami udah dapat solusi umumnya. Tapi kan di solusi umum kan belum ada C1 tuh. Oke. Solusi umum jadi ada untuk C1. Coba solusi umum kamu nomor 2 itu apa?
Solusi umumnya apa? Solusi umumnya C1. 2R1 C1 ya? Solusi umum. CI E pangkat setengah T. C1 E pangkat setengah T. C1 E pangkat setengah T ditambah C2 E pangkat setengah T. T ya, T E pangkat setengah T. Ada T-nya ya? Iya, Bu. Udah dapat. Baru apa lagi? Dari solusi khusus. Y sama Y0 sama dengan 2, maka bisa kita dapat persamaan pertama itu C1 tambah C2 sama dengan 2. Yakin? Itu untuk yang kalau substitusikan nolnya ke persamaan Y kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Kita masukkan 0 di dalamnya. Coba lihat, masukkan 0 berarti C1 E pangkat setengah dikali 0. Berapa tuh? C1. Oke, E pangkat 0. Iya, C1. Lanjut, yang sebelahnya. C2T E pangkat setengah T dimasukkan 0. Berapa hasilnya? Oh, T. Berarti C2T. No. Kita berarti kan kalau Y0 itu kita masukkan T-nya 0 kan? Iya, Bu. Berarti kalau dimasukkan 0-nya berapa dong? C2, Bu. C2 juga. No lah. Tengok dulu. Persamaannya tuh C2T E pangkat setengah T yang akar kembar. Iya, ada akar kembar. Ayo ingat tadi ada T-nya. Iya. C2T E pangkat setengah T, ada T-nya. Jadi kalau kita masukkan T-nya 0 ya gitu kan. Dikalikan apapun ya 0. Berarti C1 sama dengan 2 aja, Bu. Iya, lanjutlah keturunannya ya. Berarti C2 sama dengan 0 lah, Bu. C2 sama dengan 0. Yakin? Aduh, kan C1 tambah C2 enggak 2 lah. Ini kan yang persamaan kedua kan Y aksen 0. Berarti dicari dulu ya. Iya, dicari dulu turunannya ya. Ayo ligat ya, ligat. Berarti tadi solusi umumnya berarti C1 E pangkat setengah T tambah C2T E pangkat setengah T. Iya, gitu. Nanti cari turunannya bisa? Oke, silakan ya didiskusikan lagi. Biar Ibu ke tempat sebelah. Waktunya udah mau hampir habis ya. Jangan sampai kita maghrib di sini ya. Iya, oke. Oke, masukkanlah yang nomor 2. Tadi apa tadi persamaan yang pertama, Bang? C1? C1 sama E. dengan 2. C1 E pangkat setengah 0. E pangkat. Tulis. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Tinggal mencatat sedikit lagi, Bu, kesimpulan. Mantap. Coba Ibu tanya. Untuk solusi khususnya dapat berapa tuh? Nomor 2. Oke. Sama dengan 2 E pangkat setengah T dikurang 2/3 T E pangkat setengah T, Bu. 2 E pangkat. Berarti C1-nya dapat berapa? C1. 2, Bu. C1 2, betul. C2-nya? Minus 2/3. Minus? Iya, Bu. Oke, betul. Oke, lanjut. Tulis ya. Berarti ini kelompok 2 yang juara nih. Juara 1. Oke. Bu. Oke lah, Ibu ke tempat sebelah. Nanti kabar ya kalau udah siap nulis ya. Mana tahu bukunya biar kalian aja presentasi. Oke. Oke, Bu.
Bener. Untung aja tadi si Sania cepat bilang. Aku tadi juga lihat punya teman apa kan? T-nya itu kan. Iya. Oh iya, ganti ya di Deno. Hidup Sania. Hidup Indo. Ya, hidup semuanya, weh. Aku mati. Intan manis tanpa cinta. Oke, mantap ya. Bagaimana, ada kendala ya? Apa tuh? Ini Bu. Ini udah benar, Bu. Coba didekatkan lagi. Dekatkan lagi. Nomor 2 coba. kan, Bu? Nomor 2, 0,5 akarnya. Oke, buat pecahan ya. Biar mudah. Nggak boleh, maksudnya nggak boleh desimal gitu ya. Iya, Bu. 1/2 ya, Bu ya? Iya, 1/2. Ada, baru? Oke. Double I aksen. Baru nih, Bu. Double I aksennya ini, Bu. Double I aksen. Enggak. I aksen maksudnya. I aksennya. Ini, Bu, masih. Apa tuh turunannya? C1, 5. Ini, Bu. 0 ya. 0,5 berarti setengah C1. Oke, baru 0,5 C2 E pangkat. Apakah itu turunannya? Iya, Bu. Enggak ya? Coba dekatkan lagi. Setengah C1 E pangkat setengah T ditambah setengah C2. Ada yang silap tuh untuk turunannya. Apa silap, Bu? Nah, untuk turunannya coba kita lihat di fungsi Y. Y-nya itu apa? Fungsi Y-nya. Solusi umumnya. Ini, Bu. Miring itu. Saya kepalanya mereng-mereng jadi. Jadi Y-nya sama dengan C1 E pangkat setengah T ditambah C2. Kalau akar kembar, apa persamaan atau solusi umumnya? Ada yang silap tuh sedikit lagi. Akar kembar tadi. Yang tadi ya, Bu? Iya, akar kembar. Apa solusi umumnya? Oh, ada T-nya ya, Bu? Iya, ada T-nya. Ya. Oh, berarti yang nomor 1 juga salah berarti. Nomor 1 apa tuh? Tengok. Persamaannya apa kamu bikin? Berarti salah dong. Iya. Iya, salah ya. Ada T-nya ya. Oh, berarti Bu, ini Bu. Y sama dengan C1 E pangkat 2T ditambah C2 E TE. TE ya. TE pangkat 2T gitu. Kenapa 2T setengah ya? Setengah T. Enggak, yang nomor 1, Bu. Oh, nomor 1. Oh, iya. Nomor 1 salah juga berarti ya. Iya. Ada T-nya. Oke, lanjut. Yang kedua. Bu, jadi presentasinya dari PDF atau dari ini, Bu? Dari buku aja? Dari buku aja deh, boleh. Kayak gini ya, langsung dijelasin ya videonya gini, boleh. Berarti Bu, Y aksen sama dengan setengah C1 E pangkat setengah T ditambah setengah C2 T E pangkat setengah T. Mana coba lihat setengah Y aksennya C2T. Oh, itu yang diperbarui. Itu masih Y-nya ya? Y aksennya belum? Itu tuh hapus Y aja. Oh, Y aja ya. Oh, tunggu dulu kita lihat. Tunggu. Salah, Bu. Salah. Ini yang ditambah T-nya. Ini sit. Nah, itu Y-nya. Oke, Y aksennya. Mana cara Y aksennya, Bu? Diturunkan. Turunannya apa tuh? Berarti Y sama dengan C1 E pangkat 0,5 pangkat setengah T ditambah C2 T E pangkatnya dikeluarkan ya, setengah C1 gitu kan. Berarti kalau Y aksennya setengah C1 iya E pangkat setengah T ya, Bu? Iya, tetap. Kalau E pangkatnya itu tetap setengah
T. Oke, selanjutnya itu kan, itu untuk nurunkannya gimana? Berarti, mana nih? Berarti Bu, kalau yang ini udah pas yang pertama Bu? Iya, betul, udah pas. Yang kedua, berarti ditambah, Iya. ada T-nya Bu. Nah, ada T-nya, ada fungsi gitu kan. Berarti harus pakai ukalifi gitu ya. Kayak mana itu Bu? Nah, gimana tuh? Karena ada T, maka dia merupakan fungsi. Ada C. Berarti pakai yang panjang gini ya Bu? Mana itu panjang? Yang tadi Bu jelaskan di awal. Enggak pakai yang itu pembuktian. Yang pakai rumus, yang pakai penjabaran minggu lalu. Nah, kalau mengerti bisa tuh yang U aksen V ditambah V aksen U gitu. Kita coba lihat ya, Ibu ke kelas lain ya gitu ya. Oke Bu, makasih Bu. Oke, iya. 5. Nolnya sama dengan astagfirullahaladzim per 3. Ada kendala, udah siap? Udah habis nih waktu kita. Tiba-tiba ada Ibu, ya Allah. Jadi saya datang tiba-tiba ya. Jangan terkejut. Ibu, aduh, ada jemuran lagi. Bagaimana? Ada kendala? Ya Bu, ini udah mau siap Bu, ntar ya Bu. Udah mau siap. Oke. Udah mau habis ya. Iya Bu. Oke, selesaikan lah. Ya Bu. Iya Bu. Ya, setengah C1 pangkat setengah. Ini aksennya. C1E pangkat setengah T ditambah tinggal nyari yang itu ya? Iya. Review lagi. Bagaimana? Ada kendala? Ntar Bu, masih mau nengok video Ibu yang sebelumnya. Udah mau habis waktu kita nih, udah mau maghrib. Belum sholat juga ya kan? Iya, gimana nih? Jadi masih ngerjain ya? Iya Bu, masih 5 menit lagi ya waktunya ya. Iya Bu. Nanti presentasi. Kelas lain udah siap Bu? Ada baru Yang satu lain. yang siap. Kelas Mindo ya Bu. Oke Bu. Oke lah, lanjut. Oke Bu, makasih Bu. Oh, ini udah tadi Ibu tanya ya? Udah Bu. Udah ya, lupa. Oke, lanjut. Ya, mau habis 5 menit lagi ya. Iya Bu. Oke. Halo, apakah ada kendala? Udah sampai mana? Ada Bu. Udah siap? Belum Bu. Yang Belum, ini Bu. Bu, pas nomor 2 itu Bu. Nomor 2, di solusi mana yang kendala? Khusus? Iya Bu, yang nyari solusi khusus. Iya Bu, yang khusus Bu. Udah sampai mana dapat itu? eliminasinya dari 1 Iya, tambah 7. eliminasi. C1-nya Sampai dapat berapa? eliminasi Bu. C1 tambah ke 2. C1-nya berapa? Persamaan Masih satu persamaan 1-2 Bu. belum dapat Bu. Itu masih sama dia Bu. Ayo, coba Ibu Persamaan tanya. 1-2 Bu. Untuk persamaan ininya solusi umumnya dulu. Apa nomor 2 solusi umumnya? Iya, sama dengan C1 E pangkat 0,5 T ditambah C2 E pangkat 0,5 T. Oke, bikin aja setengah ya, jangan 0,5 ya. Baru untuk disubstitusikan Oh, iya, di 0 Bu. sama dengan 2 dapat berapa? C1 tambah C2 sama dengan 2 Bu. Loh, kok ada C2 lagi? Coba lihat. Bersama apanya? Solusi umumnya C2T katanya kan. C2T dikali E pangkat setengah T. Berarti kita substitusikan T-nya jadi 0. Berarti berapa dong?
Ayo. B. Ada kesilapan tuh. Tinggal substitusikan aja T-nya 0. Berarti C1 sama dengan? C1 sama dengan 2. 2, iya. Kok bisa, Bu? Kok bisa? Jadi gini, Aku tadi nanti- kan tadi kan solusi umumnya apa? Pakai teorema C ya, Bu. Pakai teorema C. Iya, pakai teorema C. Jadi kalian pakai apa? Iya. Lupa, Bu. Pakai Tadi pakai akar kembar, Bu. Kan tadi solusi umumnya udah dapat tuh, kan? Ini kan akar kembar juga. ya, Bu. Iya, solusi umumnya Bu. tadi C1E pangkat setengah T ditambah C2T dikali E pangkat setengah T. Kalau C1 kali E pangkat 0 kan 1 tuh, berarti C1. Lanjut, C2 dikali 0 berarti kan? Dikali 0 dikali E pangkat 0. Berarti 0 lah dia kan. 0 dikalikan apapun 0, berarti 0 kali C2 0. Berarti C1 sama dengan 2, gitu ya. Ya, Bu. Oke lah, waktunya udah mau habis nih. Coba selesaikan aja ya yang mana Oke, Bu. dapatnya. Oke. Berarti tinggal cari C2 kan, Bu? Iya, tinggal cari C2-nya dari Y aksennya ya. Nilai batas Iya, satu Bu, iya, lagi. Bu. Oke. Oke, udah, Pak. Terima kasih ya, Bu. Iya. Bagaimana? Ada kendala? Ibu, yang Iya. nomor 2. Kenapa tuh? Iya, Bu. Saya serahkan kepada Mega. Bu. Kan misalnya, kan kami dapatlah hasil Y aksen 0 sama dengan 1/3. Udah dapat 2 persamaan kan, Bu? Apa itu Persamaannya persamaan? sama, Bu. Bersama-sama. Coba Persamaan yang pertama kan, Bu? Iya. C1 tambah C2 sama dengan 2. C1 sama dengan 2. C1? C1 tambah C2 sama dengan 2 persamaan pertama. Salah. Kenapa ada C2? Ayo, kenapa ada C2 lagi? Coba solusi umumnya apa? Solusi umumnya. Solusi umumnya Y sama dengan C1E pangkat 0,5 T. Iya. Tambah C2 E pangkat 0,5 T. C2? Ulangi. C2? Berarti C2-nya tidak ada ya, Bu? 0. Ada. Apa tadi ulangi C2? Solusi umumnya. Solusi umumnya C1 E pangkat 0,5 T. Iya. Lanjut. Tambah C2 E pangkat 0,5 T. Silap ini. Coba lihat ada akar kembar. Apa persamaan atau solusi umumnya? Ayo lihat lagi. Solusi umumnya. Kenapa hilang? Berarti Itu solusi akar rel umum kan berbeda, masih ya? salah ya, Bu? Iya, itu untuk akar rel berbeda ya. Untuk akar kembar tadi Iya, apa? Yang Ibu kasih. Kalau di akar kembar, yaitu ada C2T gitu kan. Ada tambahan T-nya di C2-nya gitu. C2T. Iya. Coba lihat-lihat lagi PPT Ibu ya. Oh. Di Sepda juga Iya, udah Bu. ada. Oke lah. Waktu udah habis ya, nanti Ibu apakan. Ya, presentasikan aja apa yang sudah dapat ya, apa yang kekurangannya nanti dibilang saja. Oke.
Kalian ada kuota belajar kan? Ada? Hah? Halo, ada kuota belajar kalian? Ada, Bu. Ada Ada, ya? Bu. Oke, berarti nggak masalah ya? Aduh, tapi lama ya kan? Lambat, Bu. Iya, lambat ya. Oke, kita tunggu teman-temannya hadir. Pusing. Bagaimana rasanya menyelesaikan soalnya? Hah? Rasanya seperti jadi remen. Rasanya mantap gitu ya? Aduh, ya ampun. Coba udah 24 orang. Oke. Siapa lagi nih? Oke lah, jadi penyelesaian lamnya sekarang ya, kita sajikanlah hasil karya ya. Jadi Ibu udah lihat perkembangan kalian. Itu videonya aktifkan ya semuanya. Aktifkan kameranya biar kita lihat. Oke. Jadi tadi udah ada 2 masalah ya, dan kalian bahas bersama kelompoknya masing-masing. Nah, jadi ternyata kelompok yang berhasil menjawab gitu ya, akan kita presentasikan untuk pertama, enggak ya, terakhir aja. Jadi yang pertama coba diskusikan yang mana yang udah kalian siap atau yang baru kalian siapkan gitu ya, sampai mana. Kalau menurut kalian yang mana duluan ini? Yang terbaik dulu atau yang salah, maksudnya yang masih setengah-setengah jalan dulu? Yang terbaik dulu. Yang terbaik dulu. Baru kalian ngecek kesalahan ya. Iya boleh. Oke, jadi yang paling bagus dan ternyata jawabannya benar itu adalah dari kelompok 3 ya. Oke, beri aplaus dulu. Selamat kelompok 3. Oke. Nah, jadi kelompok 3 ada siapa aja itu? Nanti Ibu diskusikan juga sama Bu Dinda. Ada siapa? Mindo ya, baru? Mindo kelompok 2, Bu. Kelompok 2 itu? Oh, astagfirullahaladzim. Jadi kelompok 2 ya. Kelompok 3 siapa itu? Orang Adinda. Udah senang kelompok 3 padahal, ya ampun. Kelompok 2 ya, kita mulai lagi nih. Jadi kelompok terbaik adalah kelompok 2 ya. Oke, tepuk tangan dulu. Mana tangannya? Ya. Oke, kelompok 2 siapa aja? Mindo, siapa lagi? Maurin, Bu. Maurin, baru siapa? Siapa? Ya. Bu. Apa? Sania, Bu. Sania, baru satu lagi? Aiman, Bu. Aiman ada nggak tadi kerja? Nggak ada ya. Enak banget nanti dia. Nah, jadi coba untuk yang presentasi ya, saya akan jadikan host, yaitu coba si Sania ya. Coba Sania presentasi. Mana dia Sania? Bu, yang jadikan host Maurin aja, Bu, karena si Maurin yang ngetik tadi, Bu. Oh, yang ngetik si Maurin. Ya. Oke. Jadi Maurin yang jelasin ya. Mindo, Bu. Hah? Jadi gimana nih? Oh, maksudnya gimana nih? Maurin yang ngetik. Maurin yang share, Bu. Yang nge-share. Maurin yang nge-share, Mindo yang jelas. Yang jelasin siapa? Apa? Siapa itu? Mohon itu, Bu. Sekarang Bu Kartini. Yang jelasin coba Sania. Sania bisa? Bisa tuh, Bu. Sania, Bu. Oke, Sania ya. Kalau Mindo, Ibu udah yakin udah bisa gitu ya. Mana Sania ini? Sania. Kok nggak ada ya?
Sania kayaknya keluar, Bu. Oh alah, gimana nih? Jadi kelompok 3 lah nih. Enggak lah. Oke lah coba ya, si Maureen kita jadikan host. Nanti jadikan ibu host lagi ya, kembalikan. Bu, jadikan co-host aja kan bisa juga, Bu. Nggak usah harus jadi host. Gimana? Betul, kami nanti membacakan punya kalian. Jadikan Pakai co-host aja. pengaturan dari ininya, Bu. Share screen-nya. Harus jadi enggak. host. Share screen, baru klik apa tuh? Multiple, oh ini ya, multiple participant can share. Ya, Bu. Oh iya, betul-betul. Oke, cobalah share. Udah bisa. Maureen, share ya, Maureen. Oke. Silahkan. Yang lain lihat ya, apa aja yang salah, nanti diskusikan di sini. Apa kira-kira yang kekurangannya? Udah kelihatan. Udah, Maureen. Oke, sudah diketik bagus ya. Dari nomor 1 ya, Bu? Ya, dari nomor 1. Silahkan. Yang lain perhatikan ya. Mana nih suaranya? Oke. Bu, langsung aja ya, Bu, dijelasin. Iya, iya. Ya, untuk nomor 1 kan teman-teman, masalahnya di situ sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada pegas mempunyai persamaan diferensial Y. Turunan kedua Y dikurang 4 Y aksen Y sama dengan 0. Nah, di sini kan udah diketahui persamaan diferensialnya. Lalu kita ubah ke dalam bentuk persamaan karakteristik persamaan diferensial ini, yaitu bentuknya yang Y turunan kedua dari Y itu tadi kan jadi R kuadrat kan, baru Y aksen itu R. Lalu kita ubahlah persamaannya jadi R kuadrat dikurang 4R tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita cari faktornya, jadi dapatlah R1 sama dengan R2 itu sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke bentuk solusi umumnya, yaitu Y sama dengan C1E pangkat R1T ditambah C2T kali E pangkat R1T. Nah, tadi kita udah dapat R1-nya kan, yaitu 2. Maka kita gantikan aja atau substitusi R1-nya. Maka dapatlah bentuk umumnya sama dengan Y sama dengan C1 E pangkat 2T ditambah C2T E pangkat 2T. Nah, dari informasi yang diperoleh dari permasalahan tersebut, data-datanya itu belum cukup untuk menentukan model persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonik pada pegas karena tidak ada tambahan syarat nilai awalnya. Seperti yang soal nomor 2 kan ada tambahan syarat nilai awalnya seperti Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 1/3. Nah, di sini tidak ada tambahan nilai seperti itu, maka tidak bisa kita cari persamaan geraknya. Makanya sampai di situ saja jawabannya. Lanjut, Bu, nomor 2. Baik, nomor 1 udah benar, lanjut nomor 2. Oke, untuk yang nomor 2, kan di situ masalahnya sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada pegas mempunyai persamaan diferensial turunan kedua Y dikurang Y aksen tambah 0,2 Y sama dengan 0. Nah, di situ juga diketahui jika Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 1/3. Maka kita ubahlah PD tadi menjadi persamaan karakteristik PD seperti tadi seperti yang nomor 1 kan turunan kedua Y itu kita ubah jadi R kuadrat. Nah, berarti jadi R kuadrat dikurang Y aksennya jadi R dikurang R ditambah 0,25 sama dengan 0. Maka kita dapatlah nilai R1-nya. R1 kan sama dengan R2. Nah, sama dengan 0,5 atau sama dengan setengah. Jadi solusinya itu dalam bentuk umum kita substitusi R1-nya sama dengan setengah itu ke bentuk umum solusi umumnya. Nah, sama dengan Y sama dengan C1E pangkat setengah T ditambah C2T kali E pangkat setengah T. Nah, tadi kan ada nilai tambahannya yaitu Y0 sama dengan 2. Nah, kita gantilah atau substitusilah setiap nilai T menjadi 0. Kan? Jadi, kita gantilah berarti
Y0 sama dengan 2, maka C1 E pangkat setengah kali 0 ditambah C2 kali 0 kali E pangkat setengah kali 0 sama dengan 2. Nah, setiap pangkat 0 itu kan 1, maka kita dapatlah C1 sama dengan 2. Nah, dari C1 sama 2 ini nanti kita gunakan di nilai Y aksen sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan sepertiga tadi. Tapi sebelumnya kita cari dulu Y aksennya itu apa gitu kan. Maka kita cari Y aksennya itu, maka dapatlah Y aksennya itu sama dengan setengah C1 E pangkat setengah T ditambah C2 E pangkat setengah T ditambah setengah C2T E pangkat setengah T. Nah, tadi kan nilai tambahnya diketahui itu Y aksen 0 sama dengan sepertiga. Nah, kita substitusilah setiap nilai T itu menjadi 0. Maka didapatlah Y aksen 0 sama dengan sepertiga, yaitu setengah C1 E pangkat setengah kali 0 ditambah C2 E pangkat setengah kali 0 ditambah setengah C2 dikali 0 dikali E pangkat setengah kali 0 sama dengan sepertiga. Maka didapatlah setengah C1 tambah C2 sama dengan sepertiga. Nah, kalau nanti kita selesaikan satu-satu, dapatlah nanti C2-nya itu sama dengan minus 2/3. Nah, udah dapat kan tadi C1 sama C2-nya, tinggal kita substitusi ke solusi umumnya. Maka dapatlah solusi umumnya itu Y sama dengan 2 kali E pangkat setengah T dikurang 2/3 T E pangkat setengah T. Oke, demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, sampai di situ ya. Udah benar ya. Jadi C1 dan C2-nya juga udah benar nomor 2. Oke, itu dari kelompok 2 ya. Beri aplaus yang meriah dulu. Aplaus dulu mana kawannya. Oke, kelompok 2 berhasil memecahkan 2 permasalahan, ya kan. Dan untuk kelompok yang lain coba coba kasih tahu, beritahu di sini atau perwakilannya di mana letak kesalahannya atau stuck sampai mana sih gitu. Coba dari kelompok 1. Siapa yang mau mengajukan? Wando saja yang mengadu, Bu. Silakan Wando, Bu. Ayo Wando, silakan. Sampai mana kalian tadi? Setelah lihat juga punya si orang kelompok 2, bagaimana? Apa aja letak kesalahannya? Kami stuck di sini tadi, Bu. Di Y aksen. Oh, di aksennya ya, untuk mencari turunannya. Iya, Bu. Enggak sampai tahu kamu di mana U, di mana V-nya tadi, Bu. Silap. Oh, silap ya, di mana U-nya, di mana V-nya. Jadi itu sebenarnya ada 2 fungsi ya. Jadi harus kita turunkan karena ada T ya, C2T gitu. Kalau tadi C2 aja dia berupa konstanta, tapi karena ada T, maka dia merupakan fungsi gitu kan. U dikali V. Jadi balik lagi kita ke SMA, turunannya bagaimana gitu ya. Harus banyak belajar nih anak matematika. Ya, dasarnya. Oke, lanjut kelompok kedua. Terima kasih ya si Wando udah mencurahkan isi hatinya. Oke, kelompok 2. Iya. Kelompok 2 enggak ya? Iya, ya udah. Kelompok 3, ya. Siapa yang mau udah sama Mindo, kelompok Mindo. Tiara, bagaimana udah sama sampai ke nomor 2-nya ya? Udah sama ya? Iya, Bu. Iya, Bu. C1-nya dapat berapa? C1-nya dapat 2, C2-nya, Bu, minus 2/3. Oke, iya ya. Yang kelompok 3 itu juara 2 ya. Siapa aja itu namanya? Tadi? Yes. Kelompok apa tadi? Kelompok 3 ya? Siapa nama-namanya kelompok 3? Adistia Rosa. Adistia. Baru? Dinda. Adinda, baru? Tiara ya? Suharmita. Iya, Bu, sama Suharmita. Suharmita.
Oke lah. Tadi Ibu ingatnya juga kelompok 3 juga udah selesai ya. Cuman yang kelompok 2 lebih menyelesaikan lebih awal ya. Oke, berarti ini kelompok 3 juara 2. Lanjut kita ke kelompok 4. Siapa nih yang mau mengajukan, mencurahkannya? Kalau dari kelompok 4, Bu. Ya, si Anissa ya. Sama, Bu. Ya, sama orang Wando sampai aksennya, Bu, yang tersendat. Pas turunan dari ini ya, solusi umumnya ya, terhambat di situ. Solusi khususnya, Bu. Kan aksen 0 sama dengan sepertiga. Nah, nyari aksennya. Solusi khusus ya. Berarti teknik menurunkannya ya, belum mahir ya. Iya, Bu. Oke, dipelajari lagi, oke? Baik, Bu. Kelompok 4. Oke, kelompok 5 yuk. Siapa yang mau ngobrol? Bu. Iya, Bu. 5, Endang. Siapa? Endang? Yang mau ngomong? Iya, Bu. Bagaimana? Iya, Bu. Apa hambatannya kok? Kami udah selesai Kami tadi udah berhasil menyelesaikan masalahnya, Bu. Cuman tadi ada masalah yang itu kami tadi agak kebingungan di masalah yang pertama, Bu. Rupanya karena nggak ada nilai awalnya, jadi nggak bisa dicari solusi khususnya. Kemudian di masalah yang kedua, kami tadi ada kesalahan di turunan Y-nya, Bu. Betul-betul. Jadi tadi setelah Ibu koreksi, ya Bu, setelah Ibu koreksi baru kami selesaikan, Bu. Oh, begitu. Tapi udah ngerti kan bagaimana cara menurunkannya ya? Agar nantinya dapat C2-nya ya. Oke, lanjut kita ke kelompok 6. Ada siapa? Ayo, Joy. Ada apa tuh kendalanya sampai mana tadi? Demo sampai itu, Bu. Yang mencari C2, iya, Bu. Tinggal cari C2-nya tadi, Bu. Salah di bagian eliminasi. Iya, eliminasi tadi ya. Ayo Joy, semangat Joy. Nggak ada nangis dia ya. Jadi untuk eliminasinya mungkin ya di C2 belum dapat ya. Dan harus lihat juga ya waktunya, karena Ibu lihat untuk waktu pengerjaannya agak ini ya, kalau diskusi mungkin lama kali ya. Iya, Bu. Oke lah, makasih Joy udah memberikan ininya, curahan hatinya. Sama-sama, Bu. Juara 3. Oke, kita masuk yang nomor 7. Kelompok 7, ada siapa? Ada Kartini ya? Sama siapa temannya? Kartini. Iya, Bu. Sama Mega, Mona, sama Maria, sama Putri, Bu. Oke. Tadi kelompok berapa ya yang ada sebagian kelompok yang nggak berdiskusi di Zoom ya? Di WA mungkin ya? Kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu ya. Jadi Ibu kadang masuk ke ininya juga nggak ada orang gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Untuk minggu depan jangan begitu ya, diskusi di Zoom saja. Oke, biar kelihatan diskusinya. Bagaimana Kartini? Hasilnya? Mega. Iya, Bu. Mega aja, Bu. Ya. Oh, Mega, silakan Mega. Kami kendalanya, Bu. Kami lupa memasukkan untuk ini Maria atau Mega ini? Maria, Bu. Oh, katanya Mega. Ya udah Maria, silakan. Kami lupa memasukkan nilai T-nya, Bu. Jadi udah kami turunkan, Bu. Iya ya, udah diturunkan. Kalau misalnya nggak ada T-nya, berarti dia akarnya berbeda ya. Lihat juga solusi umumnya apa ya. Tadi udah dijelaskan juga, hanya berbeda ada T-nya aja di C2-nya gitu ya. Iya, Bu, padahal udah 3 orang memeriksa. Oh, itu ya. Oke, udah tahu kesalahannya ya. Iya, Bu. Oke, gitulah ya mengenai
persamaan linear homogen ya, persamaan diferensial ordo 2 linear homogen hari ini. Jadi hari ini adalah pemenang hari ya, pemenang kita dalam menyelesaikan LAM hari ini adalah ada 2 kelompok gitu ya. Jadi ada kelompok 2, juara 1. Oke, Ibu berikan aplaus kepada Mindo, Maurin, Sania, dan ya anggota tambahan gitu ya, Aiman gitu kan. Kemudian di juara 2, di juara 2 ya ada Adistia, Adinda, Tiara, dan Suharmita ya. Oke, beri aplaus semuanya yuk. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini. Juara 3 tidak ada karena tidak ada yang menyelesaikan sampai habis gitu kan. Kalau tadi ada, Ibu kasih sampai juara 3 dong gitu. Nah jadi gini, untuk pertemuan berikutnya itu adalah pertemuan terakhir. Jadi simulasinya seperti ini ya. Jadi dimohonkan partisipasinya ya. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar mengenai reduksi ordo 2 ya. Ingat, jadi bisa di searching pembahasannya mengenai reduksi ordo persamaan diferensial ordo 2. Inilah materi terakhir kita mengenai persamaan linear ordo 2. Oke. Jadi bagaimana, udah ya relax ya, udah siap. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Berarti udah paham ya semuanya? Sudah, Bu. Oke, pas. Alhamdulillah. Oke lah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga semangat lagi belajarnya ya. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, silakan ditinggalkan Zoom-nya. Terima kasih. Izin live, Bu. Izin live, Bu. Iya, terima kasih.